Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar. Saya ingin mempresentasikan tentang judul algoritma traversal di dalam graf, yaitu next selanjutnya. Traversal di dalam graf berarti mengunjungi simpul-simpul dengan cara sistematik. Algoritma traversal untuk graf: 1. Pencairan melebar atau breadth first search atau BFS. 2. Pencarian mendalam depth first search atau DFS. Next. Algoritma pencarian melebar BFS traversal dimulai dari sampul V. Algoritma 1. Kunjungi simpul V. Yang kedua, kunjungi semua simpul yang bertangga dengan simpul V terlebih dahulu. Yang ketiga, kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian dan seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul-simpul pada aras D+1. Next. Ini contoh 1, misalkan traversal dimulai dari simpul 1. Nah, ini berbentuk akar. Ini gambar BFS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar A, B, dan C. Ya, oke, next selanjutnya. Pseudo kode algoritma diperlukan matriks ketetanggaan AIJ yang berukuran n kali n. AIJ 1 jika simpul I dan simpul J bertetangga, AIJ 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Yang kedua, antrian key untuk menyimpulkan simpul yang telah dikunjungi. Next. Tabel boolean yang bernama dikunjungi array of boolean dikunjungi I true jika simpul I sudah dikunjungi I false jika simpul I belum dikunjungi. Inisialisasi tabel for I, to, and do dikunjungi I false and for. Nice. Metode pencarian mendalam DFS traversal dimulai dari simpul V. Algoritma kunjungi simpul V, kunjungi simpul W bertetangga dengan simpul V. Ulangi DFS mulai dari simpul W ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi. Pencarian dirunut balik atau backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Oke, next selanjutnya. Ini contoh 2, misalkan traversal dimulai dari simpul 1 DFS. Ya, ini contohnya. Next. Aplikasi DFS dan BFS, Search Engine atau Google, Yahoo, Alta Vista. Komponen Search Engine, Spider 1. Spiders, program penjelajah web atau web server. 2. Indeks, basis data yang menyimpan kata pada setiap halaman web. 3. Query, pencarian berdasar string yang dimasukkan oleh pengguna N atau user. Secara periodik setiap jam atau setiap hari, Spider menjelajahi internet untuk mengunjungi halaman-halaman web yang mengambil kata-kata penting dalam web dan menyimpannya di dalam indeks. Query dilakukan terhadap indeks, bukan terhadap website, tapi yang aktual. Next. Penerapan BFS dan DFS pada pencarian solusi. Perorganisasian solusi. Kemungkinan dua solusi dari persoalan membentuk ruang solution atau solution space. Ruang solution diorganisasi di dalam bentuk struktur pohon. Pencarian solusi dilakukan dengan mengunjungi traversal simpul-simpul di dalam pohon. Oke, next. Terminologi status persoalan atau problem status. Simpul-simpul di dalam pohon dinamis yang memenuhi kedala konstituen. Yang kedua, status solusi, solution status, satu atau lebih status yang menyatakan solusi persoalan. Status tujuan, goal status solusi yang merupakan simpul daun. Yang keempat, ruang solusi, solution space, himpunan semua status solusi. Yang kelima,
ruang status spasi seluruh simpul di dalam pohon dinamis dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status space tree. Ya, okay, next. Ini contoh 6 pohon ruang status yang dibangkitkan untuk menghasilkan semua permutasi. Ini contohnya, keterangan 0 status kosong. Setiap simpul di dalam pohon menyatakan status persoalan. Yang kedua, status awal adalah akar yang berupa sebuah kosong. Setiap daun pada pohon tersebut A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A menyatakan status solusi dan semua daun adalah ruang solusi. Next. Ini metode mencari molekul BVS. Ini gambarnya ya. Ini 0, 1, 2. Ya. Next. Algoritma BVS, masukkan simpul akar ke dalam antrian Q. Jika simpul akar simpul solusi good node, maka stop. Jika Q kosong tidak ada solusi stop, ambil simpul V dari kepala head antrian, bangkitkan semua anak-anaknya. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembalikan ke langkah 2 tanpa semua anak dari V di belakang antrian. Jika suatu simpul anak dari V adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan kalau tidak kembali lagi ke 2 langkah lagi. Next. Ini contoh mainan yang terdiri dari 3 buah blok dinomori. Nah, ini susunan awal dan susunan akhir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Operator perpindahan X ke Y yang berarti memindahkan objek X ke atas objek yang lain. Pada setiap saat, hanya satu buah blok yang lebih baik dipindahkan. Operator tidak digunakan untuk membangkitkan status yang sama lebih baik dari 1 kali. Oke, next. Ini kompleksitas waktu atau algoritma. Asumsi setiap simpul dapat membagikan B dua simpul baru. Misalkan solusi ditemukan pada aras ke D, jumlah maksimum seluruh simpul A plus B dan selanjutnya. Ini ada T itu pemberian waktu. Kompleksitas algoritma BVS sama kompleksitas waktunya, karena semua simpul daun dari pohon harus disimpan di dalam memori dalam proses pencarian. Oke, next. Nah, ini metode pencarian mendalam DVS ya. Algoritma DVS 1. Masukkan simpul akar ke dalam antrian Q. Jika simpul akar simpul solusi, maka stop. 2. Jika Q kosong tidak ada solusi, stop. 3. Ambil simpul V dari kepala head antrian. 4. Jika ke dalam simpul V sama dengan batas ke dalam maksimum, kembali ke 2 langkah lagi. Yang kelima, bangkitkan semua anak dari simpul V tidak akan mempunyai anak lagi. Tempatkan semua anak dari V dari awal antrian Q. Jika anak dari simpul V adalah simpul tujuan, berarti solusi adalah ditemukan kalau tidak, kembali lagi ke langkah 2. Ya, ini slide selanjutnya gambar matriks bedak, yaitu operator digunakan down, left, right. Down itu dipindahkan dari bedak satu posisi ke bawah, left pindahkan bedak satu posisi ke kiri, right pindahkan bedak satu posisi ke kanan. Batas ke dalam maksimum pohon ruang status diandaikan 5 ya. Oke, next selanjutnya. Ini varian DVS, metode pencarian mendalam berulang IDS, Interactive Dependent Search. Kesulitan utama pada metode DVS adalah menentukan batas maksimum ke dalam pohon ruang status. Strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah ke dalam terbaik ini adalah dengan mencoba semua ke dalam yang mungkin mula-mula ke dalam 0, ke dalam 1, ke dalam 2, dan seterusnya. Next. Nah, ini dari presentasi kami atas nama Ilham Akbar ya, telah mempresentasikan algoritma traversal di dalam graf. Ya, ini penugasan PPA yang ke-7 dan saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.